Halo semuanya, kembali lagi dengan XP Bar. Dan kali ini aku mau bahas game yang baru saja aku selesai mainin, yaitu Dispatch. Game ini memang sedang ramai dibahas karena mengembalikan formula game naratif yang berbasis pilihan. Awalnya, aku emang gak ragu main game ini. Karena jujur aja, aku bukan penikmat game story driven kayak gini. Emang sih dulu sempat main Detroit Become Human, tapi itu aja belum sempat untuk ditamatin. Tapi karena Dispatch mengambil tema superhero dengan premis yang sangat menarik, jadi aku tertarik buat nyobain game ini. Apalagi harganya juga nggak mahal-mahal amat, cuman 230.000 di Steam. Dispatch adalah sebuah game dengan menekankan narasi cerita yang dalam. Dengan setiap opsi dialog yang kita pilih, akan berdampak pada narasi ceritanya. Kalau kamu pernah mainin game seperti Detroit atau The Walking Dead dari Telltale Studio, pasti udah nggak asing dengan game tipe kayak gini. Game ini dibuat oleh Ad Hoc Studio, dan setelah aku cari tahu, ternyata orang-orang di baliknya memang veteran-veteran dari Telltale dan Ubisoft. Jadi pantas saja kalau emang hasilnya matang banget, karena dikerjakan sama orang-orang yang emang udah ahli di bidang game tipe seperti ini. Menceritakan tentang Robert Robertson III, seorang superhero yang bernama Mecha Man yang harus pensiun karena mecha suitnya hancur setelah melawan supervillain bernama Shroud. Dengan bekalnya sebagai mantan superhero berpengalaman, dia ditawari untuk bekerja di SDN, semacam sebuah agensi superhero gitu. Tapi di sini dia akan bekerja di balik layar sebagai seorang dispatcher, yaitu orang yang bertugas untuk memilih dan mengirim superhero ke sebuah misi berdasarkan kecocokan statistik dan keahlian mereka. Can't believe Sonar's gone. This is a load of shite. Masalahnya, robot ditugaskan untuk menghandle Z-Team, yang isinya mantan-mantan penjahat kelas teri yang mau tobat. Jadi bisa dibayangkan betapa chaosnya tim yang harus dihandle sama si robot ini. By the end of today, one of you will be cut from the Z team. This is bullshit. Yeah, you said that already. Cut me from a job I didn't want in the first place. Miss Blazer, maybe if you gave us a dispatcher who knew what they were doing, you wouldn't have to throw no one out. Hey, Nikki Mirage, I'm standing right here. You can talk to me. Cerita yang dihadirkan juga cukup fresh, di mana kita akan lebih sering melihat kegiatan seorang dispatcher di meja daripada seorang superhero yang sedang menyelamatkan kota. Total ada 8 episode, dan tidak butuh waktu lama untuk bikin aku kehook sama ceritanya. Baru main satu episode aja, udah langsung bikin aku nggak berhenti main dan terus lanjutin semua episodenya. Untungnya ketika aku main, semua episodenya udah rilis, jadi nggak harus lagi nunggu sampai minggu depan untuk main episode berikutnya. Dari segi gameplaynya sendiri, Dispatch dibagi menjadi dua gameplay utama, yaitu pemilihan dialog dan sistem dispatching. Untuk pemilihan dialog, sama seperti game naratif driven lainnya, di mana setiap dialog yang kalian pilih akan berdampak langsung ke cerita utama maupun endingnya. Kalau di game ini, setiap member yang kamu keluarkan atau rekrut akan berdampak pada ceritanya, bahkan pilihan romance kalian pun akan menghasilkan output yang berbeda. I didn't see the first one. Can you give me a recap? Sistem dispatchingnya sendiri memberikan identitas tersendiri. Setiap misi punya 5 kebutuhan statnya masing-masing, seperti combat, vigor, mobility, charisma, dan intellect. Tugas kita di sini adalah memilih member Z team mana yang statnya paling cocok untuk misi tersebut. Di sini kita harus pandai memanage superhero kita, karena setelah menyelesaikan suatu misi, mereka butuh waktu untuk beristirahat sebelum dikirimkan lagi ke misi yang lain. Ketika berhasil menyelesaikan sebuah misi, kamu akan mendapatkan reward berupa XP untuk mengupgrade stat superhero-mu. Dan tentu saja, ada punishment kalau kalian salah mengirimkan superhero yang mengakibatkan misinya gagal. Dan salah satu bentuk punishmentnya adalah superhero kita akan mengalami cedera dan statnya akan turun secara sementara. Sistem dispatching ini juga sangat penting karena akan mempengaruhi banyak hal seperti alur cerita, hubungan antara karakter, hingga endingnya. Not only did you cut one of their dumb shit criminal buddies, you're also forcing them to work. An actual good person that wants to be a hero? I was gonna go with wet baby bitch boy. Selain dua gameplay utama itu, di sini juga ada minigame hacking dan quick time events
atau QTE di beberapa adegan aksi agar cutscene-nya terasa lebih interaktif. Kalau ditanya apakah aku suka sama game ini, tentu saja jawabannya iya. Karena aku suka banget cerita superhero yang lucu dan menghibur dengan tema yang cukup dewasa. Selain itu, vibe dan production value-nya juga terasa sangat high class, seperti di treatment selayaknya sebuah serial TV. Bisa kita lihat dari jajaran cast-nya yang punya nama-nama besar seperti Laura Bailey, Jeffrey Wright, Critical, hingga Aaron Paul dari seri Breaking Bad. Yeah, Mr. White. Yes, science. Kalau kalian cari aksi hero yang punya combat yang intens, mungkin kalian akan kecewa. Sebagian besar waktu kita hanya menonton adegan cutscene dan memilih dialog. Kadang QTE-nya pun terasa seperti distraksi daripada inti permainannya. Yeah, no. It's probably fine though. Tapi kalau kalian adalah tipe game yang suka dengan game naratif choice meter kayak gini, dan suka dengan cerita-cerita superhero yang gak ideal seperti The Boys atau Invincible, mungkin kalian harus coba game ini. Tertarik buat main game ini? Game ini tersedia di PC dan PS5. Jangan lupa pastikan umur kamu sudah di atas 18 tahun ya. Karena game ini punya isi konten yang sangat dewasa, seperti kata-kata kasar, nudity, dan seksual konten. Jadi itu dia pendapatku tentang game Dispatch, game yang hadir sebagai pembuktian kalau game yang berbasis narasi masih punya tempat di hati para gamer. Kalau kalian udah main Dispatch, coba tuliskan siapa member Z-Team favorit kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka game konten gaming kayak gini, jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita lainnya. Kita XP Bar, sampai jumpa di video selanjutnya.